Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari PT Berdikari Warehouse Management System atau WMS, Studi Independen PT Sitek ERP Indonesia. Selanjutnya itu skenario full siklus dari SO. Pada tanggal 12 Desember 2023, PT Sritex ingin menyewa satu gudang, yaitu gudang premium yang ada di Jogja. Kemudian sales PT Berdikari akan membuat quotation sampai dengan terdapat kesepakatan harga bersama PT Sritex hingga menjadi sales order. Staff sales akan menginformasikan kepada staff inventory untuk melakukan pengecekan ketersediaan gudang. Setelah gudangnya tersedia, maka akan dilanjutkan invoice dan tagihan kepada customer. Untuk alur skenario full siklus dari SO dimulai dengan pertama itu sales membuat quotation, yang kedua konfirmasi ke WMS atas ketersediaan gudang, yang ketiga konfirmasi ke inventory untuk penataan persediaan klien, yang keempat sales membuat signature sales, yang kelima sales membuat SO, yang keenam accounting membuat customer invoice, yang ketujuh accounting membuat register payment, yang kedelapan WMS melakukan manajemen gudang, yang kesembilan accounting melakukan rekonsiliasi atas transaksi tersebut, dan yang kesepuluh accounting print financial statement. Kemudian skenario full siklus dari PO. PT Berdikari ingin melakukan pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di gudang premium 03 DJ untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan barang pada gudang. Staff inventory akan melakukan purchase request untuk produk-produk yang dibutuhkan kepada staff purchase. Lalu staff purchase akan membuat PR dan membuatnya menjadi RFP. Apabila disetujui oleh manajer purchase, maka akan membuat purchase order. Kemudian staff inventory akan mengirimkan produk yang dipesan. Setelah produk dikirim dan diverifikasi dan telah diterima oleh PT Berdikari, staff inventory akan memverifikasi pengiriman produk. Selanjutnya staff accounting akan membuat draft invoice. Terakhir customer bill akan dibuat dan dibayarkan oleh pihak accounting melalui transfer bank. Untuk alur skenario full siklus dari PO dimulai dengan yang pertama yaitu inventory membuat PR, yang kedua purchase membuat PR yang dikirimkan kepada vendor, yang ketiga purchase membuat PO, yang keempat accounting membuat vendor bill, yang kelima accounting membuat register payment, dan yang keenam inventory menerima barang, yang ketujuh accounting melakukan rekonsiliasi atas transaksi tersebut, yang kedelapan accounting print financial statement. Baik, yang kedua ini ada skenario dari sales, yaitu untuk master datanya sendiri yaitu ada 3, yaitu data daftar customer, price list, dan outstanding sales order. Nah, di sini sales ini apa? Sales adalah transaksi yang sifatnya order to cash. Ketika mendapat permintaan jasa oleh customer, maka terbentuklah sales order yang sebagai dasar pembuatan work order. Nah, di sini ada skenario dari sales yang sudah kami buat, yaitu PT Berdikari pada bulan ini mendapatkan customer yang berjumlah 6 perusahaan. Selanjutnya, customer tersebut ingin melihat price list dari produk jasa yang ditawarkan oleh PT Berdikari. Setelah melihat price list dari produk jasa kami, terdapat 3 customer yang sepakat untuk menyewa gudang, yaitu gudang luxury dan gudang premium yang ada di Jawa. Nah, untuk skenario yang kedua, yaitu PT Sritex ingin menyewa satu gudang, yaitu gudang premium yang ada di Jogja. Kemudian, sales dari PT Berdikari akan membuat quotation sampai dengan terdapat kesepakatan harga bersama kepada PT Sritex yang kemudian terbitlah dokumen yang bernama sales order. Kemudian, bagian sales akan menginformasikan kepada inventory bahwa perlu adanya pengecekan ketersediaan gudang. Setelah gudangnya tersedia, maka akan dilanjutkan pada invoice dan tagihan pada customer. Dalam transaksi ini, gudang yang akan disewakan adalah gudang premium dengan pembayaran yaitu sebanyak 2 kali, yaitu pembayarannya adalah partial transfer. Dengan pembayaran pertama yaitu sebesar 16 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, di sini terdapat pembuatannya, yaitu alurnya ada pembuatan price list, kemudian ada pembuatan quotation, lalu ada pembuatan sales order,
dan ada pembuatan signature sales order, dan yang terakhir ada pembuatan cancel sales order. Nah, langsung saja kita akan mendemonstrasikan langsung ke dalam Odoo-nya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya menggunakan modul ekstra tambahan, yaitu ada mass cancel sales order dan sales person. Nah, ini adalah modul tambahan dari modul sales sendiri. Di sini kegunaannya yaitu membuat tanda tangan digital pada sales sebelum dilakukan menjadi sales order. Kemudian ada mass cancel sales order yang digunakan untuk meng-cancel orderan yang sudah menjadi sales order. Nah, itu adalah modul ekstra dari modul sales. Di sini saya sudah masuk ke dalam modulnya, lalu kita akan ke modul sales dengan skenario yang pertama, yaitu para customer ingin melihat price list. Nah, di sini gimana sih price list itu? Price list itu ada di produk, kemudian price list. Lalu di sini kita bisa membuat baru, yaitu klik new. Kita isikan yang ada di sini, kemudian kita bisa melakukan add produk. Nah, di sini kita akan melakukan import price list, di mana saya sudah membuat data-datanya. Nah, di sini kita akan melakukan import, yaitu kita klik price list. Nah, di sini ada price list. Di sini ada price list name, item, kemudian produk, quantity, start and date-nya. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes. Nah, jika sudah berhasil, maka kita bisa lakukan import. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah saya kelompokkan, yaitu ada luxury sendiri, kemudian ada premium sendiri. Nah, itu dari price list-nya. Kemudian yang kedua, yaitu, nah, di sini ada beberapa perusahaan yang ingin menyewa. Di sini perusahaan tersebut belum sampai ke dalam tahap sales order. Nah, mereka hanya sampai dalam penawaran saja. Nah, di sini juga saya sudah membuat data-datanya. Nah, di sini tadi adalah data-data dari prices-nya, dan untuk quotation-nya yaitu seperti ini. Dengan langkah yang sama, kita bisa melakukan import record, lalu kita upload file, dan data-data yang udah kita buat di sini nanti akan kita import di sini. Nah, kita bisa lakukan tes. Nah, jika sudah berhasil, maka kita bisa lakukan import. Dan di sini datanya sudah masuk. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita akan masuk ke dalam skenario yang selanjutnya, yaitu PT Sritek ingin menyewa satu gudang, yaitu gudang premium yang ada di Jawa. Kemudian akan terbentuk dengan sales order, dan PT Sritek ini sudah sepakat dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah dari contoh dari PT Sriteknya sendiri. Nah, ini adalah gudang yang ada di Jawa. Lalu kita akan lanjut ke skenario yang ketiga. Nah, di sini untuk statusnya yaitu sudah sampai sales order dan sudah capai titik kesepakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk melakukan create invoice. Nah, di sini kita bisa lakukan create invoice, lalu kita pilih, karena tadi pembayarannya secara parsial, maka kita pilih down payment. Nah, selanjutnya kita akan masukkan harga yang sudah disepakati di awal, yaitu sebesar 16 juta. Kita bisa lakukan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan create invoice. Nah, nantinya hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini nanti akan dilakukan oleh staff accounting. Nah, untuk sebelum kita menjadikan ini sebagai sales order, nah, kita bisa melakukan customer signature, yaitu di sini kita sebagai staff sales, kita akan melakukan tanda tangan terlebih dahulu agar bisa diproses. Karena ini jika sudah ditandatangani berarti artinya dokumen itu sudah disepakati. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada cancel order. Nah, pada cancel order ini belum dilakukan pembayaran. Jadi dokumennya hanya sampai sales order. Jadi belum ada pembayaran sama sekali. Nah, ini kita coba. Nah, ini kan masih dalam quotation. Nah, kita bisa lakukan send by email untuk merubah
menjadi quotation send. Nah, statusnya akan berubah menjadi quotation send. Lalu kita akan melakukan other info, yaitu kita akan melakukan signature terlebih dahulu. Nah, kita pilih adopt and assign. Nah, signature ini akan muncul di sini. Lalu kita bisa lakukan save. Kemudian kita akan lakukan konfirmasi sehingga akan menjadi sales order. Nah, itu tahapannya. Lalu untuk skenario yang terakhir yaitu adalah cancel sales order. Nah, kita bisa melakukan cancel sales order ini secara manual. Kita bisa lakukan klik ini. Nah, tapi bagaimana jika terdapat banyak perusahaan yang ingin melakukan cancel order secara bersamaan? Nah, caranya yaitu kita bisa lakukan centang di sini, kemudian kita pilih action, nah, kemudian kita pilih cancel order. Kita pilih confirm, nah statusnya akan menjadi cancel, langsung akan menjadi ke cancel. Bagaimana perbandingannya dengan tidak memakai modul ekstra, gitu kan? Nah, berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana perbedaan kita menggunakan modul ekstra atau tidaknya. Nah, jika di sini kita bisa lihat, kita pilih action dan di sini ada cancel order. Nah, jika kita tidak menggunakan modul tambahan, modul ekstra, di sini kita pilih action. Nah, di sini tidak ada namanya pilihan yaitu cancel order. Nah, itu adalah dari perbedaannya. Kemudian bagaimana dengan sales signature? Nah, kita bisa lihat di sini pada other info, di sini cuma ada signature dicentang saja. Nah, ini adalah jika kita menggunakan modul ekstra sales signature, di sini ada tambahan yaitu ada signaturnya sendiri. Baik, di sini saya akan membuat ulang yaitu mengenai dengan penyewaan yang akan dilakukan oleh PT Streetek ini. Nah, di sini saya akan membuat quotation hingga sales order. Di sini saya akan membuat quotation terlebih dahulu yaitu surat penawaran dengan customer dari PT Streetek dengan produknya yaitu gudang yang ada di Jawa. Sini sudah muncul unit price dan teksnya sendiri, kita bisa lihat sini sudah tercantumkan. Lalu kita bisa lakukan save dan akan keluar dari nomornya sendiri. Kemudian kita bisa lakukan send by email untuk mengonfirmasi apakah sudah sesuai dengan harapan yang dari PT Streetek sendiri. Kita lakukan send. Nah, kemudian kita akan, jika sudah sesuai, maka kita bisa masuk ke signature. Kita bisa lakukan signature terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa lakukan save kembali dan kita bisa lakukan confirm. Nah, statusnya akan menjadi sales order. Itu dari sales. Kemudian kita bisa lakukan create invoice. Karena di sini pembayarannya yaitu cara down payment. Kita klik di sini, kita pilih 16. Lalu kita bisa lakukan create and view invoice. Nah, di sini sudah masuk yaitu down payment sebesar 16 juta. Nantinya ini akan dikonfirmasi oleh staff accounting. Nah, mungkin itu dari sales.